feel like sun on my skin. This is love. I know it is. I know it sounds super cliche, but you make me feel some type of way. This is falling, falling in love. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami ingin membawa kalian dalam perjalanan kita di Taman Mini Indonesia Indah. Buat yang nggak tahu, Taman Mini apa sih? Taman Mini berawal dari gagasan Ibu Tien Soeharto pada 13 Maret 1970 untuk menciptakan miniatur Indonesia guna membangkitkan rasa bangga dan cinta tanah air. Proyek ini digagas untuk menampilkan kekayaan budaya dari seluruh provinsi di Indonesia dalam satu tempat.
Nusantara. Dan perkenalkan, nama saya Dharma. Di sini akan menemani Sobat Jagat semua untuk berkenalan dengan satwa unik di Taman Burung Jagat Satwa. Terima kasih banyak atas kunjungannya dan sampai jumpa. Terima kasih. Aku sih Jabar. Aku si Papua, aku Jatim. Jabar. Aku Jatim, Maluku deh. Jabar. Kan udah ya? Jabar. Wih, buset. Review yang selamat datang dengan Budaya Nusantara. Hari ini kalian akan menjadi duta budaya yang udah Langsung skip. ingat setiap jawaban benar dan jawaban benar dan tantangan yang berhasil diselesaikan akan menunggu pancing kalian. Oke, siap, yuk. Iya. Nah, ini apa nama alat musik dari bambu dan Siapa yang nebak? Aku Jawa Barat. Aku nebak Jawa dong. Jadi kita ya Osan jangan. Relief ini menceritakan sebagian periode sejarah dari masa ke masa berdasarkan beberapa situs peninggalan sejarah yang masih ada di Jawa Barat sampai saat ini. Sejarah Jawa Barat dimulai sejak masa prasejarah. Zaman prasejarah ditandai dengan adanya beberapa situs peninggalan di Jawa Barat. Salah satunya adalah situs Gua Pawon yang termasuk dalam kawasan Karacitata, merupakan jajaran gunung batu yang terbentuk di zaman Miosen 20-30 juta tahun silam. Secara administratif, terletak di Kampung Cibukur, Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Secara geologis, Gua Pawon termasuk dalam kelompok Gua Tebing, berada pada 716 meter di atas permukaan laut. Sekian para ahli bahwa Gua Pawon pernah dijadikan sebagai pemukiman dan penguburan. Terbukti dengan ditemukannya sisa-sisa manusia berupa rangka, tengkorak, serpihan tengkorak, rahang gigi, bagian tulang tungkai yang sudah rapuh, dan fragmen tulang. Diketahui bahwa manusia Pawon berasal dari ras Mongoloid yang berada pada periode budaya berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Artefak yang ditemukan di Gua Pawon berasal dari bahan batuan, tulang, dan dari keramik. Sedangkan temuan non-artefaktual merupakan sisa fauna dalam bentuk fragmen tulang dan moluska. Pengunjung bisa langsung datang ke Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Menjadikannya sebagai kompleks purden berundak terbesar di Asia Tenggara. Fungsi situs gunung pada zaman Kerajaan Sunda digunakan sebagai tempat ibadah agama Hindu. Suasana Kerajaan Sunda dengan suasana kebudayaan Hindunya di masa itu meninggalkan tempat pemujaan berupa candi dan purden berundak. Pada masa Kerajaan Sunda, agama Hindu berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Bekas wilayah Kerajaan Hindu-Buddha Tatar Sunda sebenarnya kaya dengan temuan arkeologi yang masih bertahan hingga kini. Di antaranya prasasti, bangunan suci berbentuk altar, bangunan teras atau candi kabuyutan, dan sebagian naskah yang terbuat dari lontar atau daun nipah. Beberapa peninggalan kerajaan Sunda yang berlatar belakang budaya dan agama Hindu-Buddha, di antaranya adalah situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitik berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Renggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur. Sekitar awal abad ke-5 hingga abad ke-7, pusat kekuasaan pertama di Tatar Sunda dan juga termasuk di awal Nusantara adalah Kerajaan Tarumanegara, yang tepatnya di daerah antara Sungai Cisadena, Cidangtiang, Banten sampai Sungai Citarum. Raja Tarumanegara yang terkenal dan yang dikenal adalah Purnawarman. Selanjutnya, sejarah mengisahkan tentang kerajaan Sunda yang pusatnya berpindah-pindah, mulai dari Galuh, Kawali, hingga berakhir di Pakuan Pajajaran. Raja Pajajaran yang diakui sebagai raja yang terbesar dan termasyur adalah Sri Baduga Maharaja yang memerintahkan sejak 1482 hingga 1521. Sejak kemunculan Tarumanegara pada awal abad ke-5 hingga keruntuhan negara Sunda menjelang akhir abad ke-16, semua negara di Tatar Sunda berbentuk kerajaan. Kehidupan masyarakatnya umumnya hidup dari pertanian, terutama dari perladangan.
Perekonomian dan perdagangan Kerajaan Sunda dari masa ke masa amat erat dengan kegiatan perdagangan regional dan internasional yang didukung oleh beberapa pelabuhan yang dimilikinya. Pada tahun 1579, Kerajaan Sunda berakhir hingga datang serangan Islam dari Demak dan Cirebon, yang sekaligus juga menjadi penyebar Islam di Jawa Barat. Itu dia perjalanan kami di Taman Mini Indonesia Indah. Semoga videonya ada manfaat atau dapat menghibur kalian ya. Terima kasih. Siliwangi, baik sejarah maupun legenda, nama Siliwangi merupakan cerita yang dikenal masyarakat Sunda. Ah, berisik banget tadi aku lagi ngetek. Belum. Ganggu. Mukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur. Luas bangunan. Luas. Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Lagi tek video. Tapi gue udah habis.